Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Al-musannif mengatakan wa dalilus salihina qauluhu ta'ala. Dalil tentang orang-orang saleh. Maksudnya dalil bahwasanya ada orang-orang musyrik yang menyembah orang saleh. Yaitu firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah dan mereka mengharapkan, mereka mencari wasilah menuju Rabb mereka, menuju Allah. Ayyuhum aqrabu, dan mereka mencari wasilah mana yang paling mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut kepada azab Allah. Al-ayah Surat Al-Isra ayat 57. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan wa dalilus salihina yakni anna hunaka man 'abada salihina minal bashari. Perkataan wa dalilus salihina maksudnya adalah bahwasanya ada di antara orang-orang musyrikin yang menyembah orang-orang saleh dari kalangan manusia. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab. Yang tadi sudah kita baca. Qila, sebagian ulama mengatakan, nazalat hadhil ayatu fi man ya'budul masiha wa ummuhu wa uzairan. Ayat ini turun tentang orang-orang yang menyembah Al-Masih. Al-Masih maksudnya Nabi Isa alaihissalam dan ibunya dan Uzair. Jadi ini pendapat pertama tentang sababun nuzul dari ayat di atas. Bahwasanya ayat di atas turun membahas tentang orang-orang yang menyembah Nabi Isa, kemudian Maryam dan Uzair. Ya, berarti ini dalilnya ada pada sababun nuzulnya. Ya, kalau kita lihat ayat di atas tidak menunjukkan secara langsung tentang adanya orang yang menyembah orang soleh. Namun dalilnya terdapat pada sababun nuzulnya, bukan pada teks ayatnya, namun terdapat pada sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Dan ini sababun nuzul pada pendapat yang pertama. Fa akhbara subhanahu annal masiha wa ummuhu wa maryama wa uzairan kullahum ibadun lillahi. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Al-Masih itu Nabi Isa dan juga ibunya yang bernama Maryam dan juga Uzair, semua mereka adalah hamba-hamba Allah semata. Yataqarrabuna ilallahi wa yarjuna rahmatahu. Mereka di sini maksudnya Nabi Isa, Maryam dan Uzair. Ya, tadi saya sudah memberikan catatan untuk menggarisbawahi kata-kata ulaika. Nah, menurut pendapat yang pertama, ulaika di sini adalah Nabi Isa, Maryam dan Uzair. Ya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka di sini Nabi Isa, Maryam dan Uzair. Nabi Isa, Maryam dan Uzair adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut kepada Allah. Jadi kembali ke penjelasan Syekh Shalih Fauzan, yarjuna rahmatahu. Mereka ini mengharapkan rahmat Allah juga, wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut kepada azab Allah. Fahum ibadun muhtajuna ila Allah. Maka mereka ini adalah hamba Allah yang mereka sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, muftaqiruna ilaihi, yang mereka butuh kepada Allah, yad'unahu wa yatawassaluna ilaihi bitta'ati.
Yang mereka berdoa kepada Allah dan mereka mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Mereka menjalankan ketaatan. Mencari wasilah di sini artinya mencari amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah di sini artinya taat, ketaatan. Maksudnya Nabi Isa, kemudian ibunya Maryam dan juga Uzair juga ibadah kepada Allah. Maka Allah katakan ya bataguna ila rabbihim alwasilah. Yakni al-qurba. Wasilah di sini artinya al-qurba, kedekatan. Mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minhu subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala bi ta'atihi wa ibadatihi, dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Siapa? Yaitu Nabi Isa, Maryam dan Uzair. Mereka menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Fadalla ala annahum la yasluhuna lil ibadati. Maka menunjukkan bahwasanya mereka tidak layak untuk diibadahi. Ya, lawang mereka sendiri ibadah kepada Allah. Mereka sendiri takut kepada Allah, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah. Maka mana mungkin mereka diibadahi? Li'annahum basyarun muhtajuna. Karena mereka adalah manusia yang mereka butuh kepada Allah. Fuqara'u, mereka adalah orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah. Yad'unallaha, mereka berdoa kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka butuh kepada rahmat Allah. Wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Wa man kana kadzalika la yasluhu ayyubada ma'allahi azza wajalla. Maka siapapun yang seperti itu keadaannya, maka dia tidak layak untuk diibadahi selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendapat yang pertama tentang sababun nuzul ayat di atas, yang ini merupakan pendapat yang dinukil dari Abdullah bin Abbas. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah karena adanya orang yang menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam, dan menyembah Uzair. Kemudian Allah turunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwasanya Nabi Isa, Maryam, dan Uzair adalah hamba Allah, butuh kepada Allah. Wal qaulu tsani, pendapat yang kedua, annaha nazalat fi unasin minal musyrikina kanu ya'buduna nafaran minal jin. Bahwasanya ayat ini turun tentang orang-orang dari kaum musyrikin yang mereka menyembah segolongan dari bangsa jin. Ini sebabun nuzul yang kedua, ulaikanya di sini jin. Ulaikanya di sini para jin. Fa aslamal jinnu. Kemudian para jin ini masuk Islam. Walam ya'lam haula'il ladzina ya'budunahum bi islamihim. Sedangkan para penyembah-penyembah mereka, para penyembah jin ini tidak mengetahui bahwasanya jin-jin yang mereka sembah sudah masuk Islam. Kenapa mereka nggak tahu? Karena jin nggak kelihatan. Ya, karena jin nggak kelihatan, maka para penyembahnya nggak tahu. Padahal jin yang mereka sembah sudah masuk Islam. Wasaru yataqarrabuna ila Allahi bi ta'ati wad dara'ati wa yarjuna rahmatahu. Maka jadilah para jin ini mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan dara'ah. Dara'ah artinya kekhusyuan, ketundukan. Dengan menundukkan diri mereka dan mengkhusyukkan diri mereka kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut kepada azab Allah. Fahum ibadun muhtajuna, maka mereka adalah para hamba Allah yang mereka butuh kepada Allah. Fuqara'u, mereka juga fakir, sangat-sangat butuh kepada Allah. La yasluhuna lil ibadati, mereka tidak layak untuk diibadahi. Maka ini pendapat yang kedua, yaitu ayat di atas turun tentang ada manusia yang menyembah jin, kemudian jin ini yang tadinya jin kafir masuk Islam.
Setelah jin masuk Islam, para penyembahnya nggak tahu dan mereka tetap menyembah jin-jin ini. Padahal jinnya nggak setuju, nggak ridho untuk disembah. Maka Allah turunkan ayat untuk menjelaskan bahwasanya para jin ini adalah hamba Allah. Mereka berdoa kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, mereka takut kepada azab Allah. Maka kalian jangan sembah jin ini, karena jin cuman hambaku, hamba Allah. Tidak layak untuk diibadahi. Wa ayyan kana al-muradu bil ayati al-karimati fa innaha tadullu ala annahu la yajuzu ibadatu salihin. Maka baik yang manapun makna dari ayat, baik pendapat pertama maupun pendapat kedua, sama-sama menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan beribadah kepada orang soleh. Sawa'an kanu minal anbiya'i was-siddiqin. Baik orang soleh tersebut dari kalangan nabi dan juga orang-orang siddiq, ya, orang-orang yang menjadi sahabat nabi. Au minal awliya'i was-salihin. Ataupun dari kalangan wali ataupun orang soleh secara umum. Fala tajuzu ibadatuhum, maka tidak boleh beribadah kepada mereka. Li'annal kulla ibadun lillahi fuqara'u ilaihi. Karena semua itu, nabi, para sahabat nabi, wali, orang soleh, mereka adalah para hamba Allah yang mereka sangat butuh kepada Allah. Fakaifa yu'baduna ma'allahi jalla wa'ala. Maka bagaimana mungkin mereka malah diibadahi, malah disembah selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wal wasilatu ma'naha, dan wasilah dalam ayat di atas, perhatikan dalam ayat di atas ada kata-kata wasilah. Yabtaguna ila rabbihim al-wasilah. Kata-kata al-wasilah dalam ayat ini maknanya at-ta'atu wal qurbu, ketaatan dan kedekatan kepada Allah. Fahiya fil lughati asyai'ul ladzi yuwassilu ila al-maqsudi. Dan secara bahasa al-wasilah artinya sesuatu yang bisa menyampaikan kepada tujuan. Falladzi yuwassilu ila ridallahi wa jannatihi huwal wasilatu ila Allah. Maka semua perkara yang bisa menyampaikan seseorang kepada ridha Allah dan juga kepada surga Allah, maka itu disebut wasilah. Hadhihi hiyal wasilatu al-masyru'atu fi qouli ta'ala. Maka inilah wasilah yang disyariatkan dalam firman Allah Ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah. Maka wasilah di sini artinya ibadah, artinya ta'ah, ketaatan. Karena ibadah adalah perkara yang menyampaikan kita kepada ridha Allah dan surga Allah. Ya, maka tidak aneh kalau kita tafsirkan wasilah artinya ibadah. Ya. Dan ini juga tafsiran para ulama tafsir. Ya. Jadi ini sesuai dengan makna bahasa, sesuai dengan dalil, dan juga sesuai dengan perkataan para ulama. Nah, adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan terhadap orang soleh, amal muharrifuna al-mukharrifuna fayaquluna. Adapun muharrifun, adapun orang-orang yang menyimpangkan makna Quran, yang suka menyimpangkan makna Quran, menyelewengkan makna-makna Al-Quran, dan juga mukharrifun. Mukharrifun artinya orang yang suka melakukan khurafat, memiliki keyakinan yang batil. Mereka mengatakan al-wasilatu an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan. Wasilah artinya Anda menjadikan sesuatu sebagai perantara antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasitah, perantara. Minal anbiya, minal awliya'i was-salihina wal amwati. Perantara itu boleh berupa wali, boleh berupa orang soleh, boleh berupa amwat, boleh berupa orang mati. Taj'alahum wasitatan bainaka wa bainallahi. Anda jadikan mereka-mereka ini sebagai perantara antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, liqarribuka ilallahi, untuk mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini alasan orang-orang yang menyembah wali, menyembah orang soleh,
alasannya ini. Ya, mereka berdalil dengan ayat ini. Surat Al-Isra ayat 57. Jadi orang-orang yang berkesyirikan pun terkadang membawa dalil. Namun mereka gagal paham. Ya, mereka salah paham memahami kata-kata wasilah. Wasilah tadi kata Syekh Shalih Fauzan, wasilah artinya ibadah. Sedangkan mereka memahami wasilah artinya wasitoh, perantara. Perantaranya juga keliru. Perantaranya berupa wali, berupa orang soleh dan orang mati. Maka ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Perkataan orang musyrikin. Mereka mengatakan, tidaklah kami menyembah berhala kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Fama'na al-wasilati inda haula'il mukharrifina. Maka makna wasilah menurut mereka, orang-orang yang suka berbuat khurafat, an taj'ala bainaka wa bainallahi wasitatan tu'arrifullaha bika. Yaitu Anda menjadikan antara Anda dengan Allah ada wasilah, ada wasitah, ada perantara yang mengenalkan diri Anda kepada Allah. Wa tanqulu lahu hajatika, dan menukilkan artinya menyebutkan, ya, si wasithah ini menyebutkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukhbiruhu anka, mengabarkan hajat-hajat kita di hadapan Allah. Jadi menurut logikanya orang-orang yang suka mencari wasithah, mencari wasilah ini, yang suka bertawasul ini, untuk tersampaikannya hajat kita kepada Allah perlu ada yang menyampaikan. Perlu ada yang ngabarkan, perlu ada yang nukil, ya, perlu ada yang mengucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ka'anna Allah Jalla wa Ala la ya'lamu, seakan-akan seperti Allah Jalla wa Ala enggak paham hajat-hajat kita. Atau ka'anna Allah Jalla wa Ala bakhilun la yu'ti illa ba'da ma yaluhu alaihi bil wasaiti. Atau seakan-akan seperti Allah Jalla wa'ala itu bakhil, pelit, tidak mau memberikan hajat-hajat kita kecuali kalau ada yang yaluhu, kalau ada yang memelas, mengemis, ya, bil wasait, ya, yaitu berupa perantara-perantara tersebut. Ya, seakan-akan kalau kita minta kepada Allah, Allah nggak mau ngasih, kecuali ada wali, ada orang soleh yang melas-melas dulu kepada Allah untuk memintakan hajat-hajat kita, baru Allah ngasih. Maka ta'alallahu amma yaqulun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka prasangkakan tersebut. Walihada yushabbihuna 'alan nasi wa yaquluna. Oleh karena itu, mereka melakukan tashbih, mereka melakukan analogi di depan orang-orang, di depan masyarakat awam. Dan mereka mengatakan, Allah Jalla wa Ala yaqulu, Allah Jalla wa Ala berfirman, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ya, mereka bawakan ayat. Fadalla ala anna ittikhadzal wasaiti minal khalqi ila Allahi amrun masyru'un. Mereka mengatakan, ini perkataan dai-dai sesat, ya. Perkataan ustadz-ustadz yang menyimpang. Mereka mengatakan ini dalil bahwasanya menjadikan sesuatu sebagai wasait, sebagai perantara terhadap Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang amrun masyru'un, perkara yang disyariatkan, perkara yang baik. Li'anna Allah athna ala ahli, karena Allah taala memuji orang yang melakukannya. Dalam ayat di atas surat Al-Isra ayat 57. Ya. Wa fil ayatil ukhra, dan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya, mereka membawakan dalil yang kedua. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah di jalan Allah. Surah Al-Maidah ayat 35. Ya, maka mereka menghembuskan syubhat di tengah masyarakat.
Ya, tadi walihada yushabbihun di sini yang lebih tepat menghembuskan syubhat. Ya, mereka ingin melegitimasi perbuatan menyembah wali, meminta-minta kepada wali, ibadah kepada wali, atau ibadah kepada kuburan dengan ayat-ayat ini. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka gagal paham memahami kata-kata wasilah. Qalu, mereka mengatakan, innallaha amarana an nattakhidha al-wasilata ilaihi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencari wasilah kepada Allah. Wal wasilatu ma'naha al-wasitah. Dan wasilah maknanya adalah perantara. Hakadha yuharrifuna al-kalima am mawadi'ihi. Demikianlah mereka, ini penjelasan Syekh Al-Fauzan ya. Demikianlah mereka para dai syubhat tersebut menyimpangkan kalimat-kalimat Allah dari tempat yang sebenarnya. Fal wasilatul masyru'atu fil Qur'ani wa fis sunnati hiya ta'atu. Padahal wasilah yang disyariatkan, yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah at-ta'ah, ketaatan. Allati tuqarribu ilallahi, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi. Dan yang disyariatkan adalah kita tawassul, mencari wasilah dengan asma'ihi, dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Hadhihi hiyal wasilatul masyru'ah. Inilah wasilah yang disyariatkan. Inilah tawassul yang disyariatkan. Ya, maka tawassul artinya menjadikan sesuatu sebagai wasilah. Namanya tawassul. Tawassul ada yang syar'i. Ada yang dibolehkan, yaitu dengan melakukan ibadah. Ya, dengan sholat, puasa, sedekah. Ya, supaya kita mendapatkan ridha Allah, supaya kita mendapatkan surga Allah. Ini tawassul ini. Ini tawassul, ya. Ya, tawassul itu enggak macam-macam. Kita ibadah, sholat, puasa, bersedekah, berbakti kepada orang tua. Ya, ini semua tawassul. Atau bisa juga dengan cara tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah, seperti kita berdoa, ya Razzaq, ya Karim, urzuqni, wahai zat yang maha memberikan rezeki, wahai zat yang maha pemurah, berilah aku rezeki. Ini namanya tawassul dengan nama dan sifat Allah. Kita sebutkan Ar-Razzaq Al-Karim. Nah, ini tawassul yang disyariatkan. Adapun yang selain itu, maka itu tawassul yang tidak disyariatkan. Bisa jadi berupa tawassul yang bid'ah, bisa jadi tawassul yang berupa kesyirikan. Amat tawassulu bil makhluqina ila Allah fa huwa wasilatun mamnu'atun. Adapun tawassul dengan makhluk, menjadikan makhluk sebagai perantara terhadap Allah, maka ini adalah wasilah yang mamnu'ah, yang terlarang. Wasilatun syirkiyatun, dan juga merupakan wasilah atau tawassul yang syirik. Wa hiya allati ittakhadhahal musyrikuna min qablu. Dan ini merupakan tawassul atau wasilah yang digunakan oleh orang musyrikin zaman dahulu. Allah Ta'ala katakan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ulai syufa'una indallah. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak bisa memberikan manfaat, dan mereka mengatakan ini adalah pemberi syafaat. Pemberi syafaat artinya wasilah, perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan Tuhan, menjadikan sesembahan selain Allah ya, sebagai aulia, sebagai penolong, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Wa hadha huwa syirkul awwalina wal akhirina sawa'un bisawa'in. Maka inilah kesyirikan orang-orang zaman dahulu dan juga orang-orang belakangan, orang-orang zaman sekarang. Sawa'un bisawa'in, sama persis. Wa in sammuhu wasilatan fa huwa syirku bi'ainihi. Walaupun mereka namanya dengan wasilah,
Namun hakikatnya ini adalah kesyirikan yang nyata. Walaysa huwal wasilatu allati syara'aha Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan bukanlah perbuatan mereka itu sebagai wasilah, bukanlah perbuatan mereka itu adalah wasilah yang Allah syariatkan. Li'anna Allah lam yaj'al asy-syirka wasilatan ilaihi abadan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan kesyirikan sebagai wasilah kepada Allah selama-lamanya. Wa innamasyirku mub'idun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Justru kesyirikan itu sesungguhnya kesyirikan itu Allah jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala katakan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan dia masuk ke surga dan tempatnya adalah neraka. Wa malidz zalimin min ansar. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik tidak memiliki penolong sama sekali. Surah Al-Maidah ayat 72. Maka orang yang berbuat syirik bukan malah dekat kepada Allah, malah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ila Allah? Maka bagaimana mungkin menjadikan kesyirikan sebagai wasilah kepada Allah? Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persangkakan. Asyahidu minal ayah, inti pendalilan dari ayat ini yaitu surat Al-Isra ayat 57, anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikina man ya'budus salihina. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya ada orang-orang musyrikin yang menyembah orang saleh. Li'anna Allah bayyana dzalika, karena Allah jelaskan itu. Wa bayyana anna haula'i alladziina ta'budunahum hum ibadun fuqara'u. Dan Allah juga jelaskan bahwasanya sesembahan yang mereka sembah itu mereka sekedar hamba Allah yang mereka fuqara, mereka butuh kepada Allah. Yabtaguna ila rabbihimul wasilah, yang mereka mencari wasilah kepada Allah, yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ati. Maksudnya mereka para sesembahan ini juga berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Ayyuhum aqrab. Ayyuhum aqrab artinya yatasabaquna ila Allah jalla wa ala. Mereka berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah jalla wa ala. Bil ibadati, berlomba-lomba dalam ibadah. Para nabi, para sahabat, orang-orang soleh berlomba-lomba. Walaupun mereka nabi, walaupun mereka para sahabat, tetap mereka berlomba-lomba. Berusaha terdepan dalam ibadah. Lifaqrihim ilallahi wa hajatihim, karena mereka merasa butuh kepada Allah dan karena mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka mengharapkan rahmat Allah dan mereka takut kepada azab Allah. Wa man kana kadzalika fa innahu la yasluhu ay yakuna ilahan yud'a wa yu'bad ma'allahi azza wa jalla. Maka yang demikian itu keadaannya, mereka tidak layak untuk dijadikan ilah, dijadikan sesembahan yang disembah dan dijadikan tujuan doa selain Allah azza wa jalla. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.